Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Yang akan kita diskusikan saat ini adalah, judul aslinya adalah Response of Second Order System. Kita sudah mendiskusikan pada waktu yang lalu dan pertemuan yang lalu mengenai Response of the First Order System. Jadi Response System Order kedua ini ya. Ini akan kita diskusikan pada bagian yang pertama. Respon dari sistem order kedua, ya, dan diskusi ini akan dibahas respon waktu dan sistem order kedua. Ya, itu sudah mulai awal ya, bahwa ini yang didiskusikan adalah mesti berhubungan dengan waktu. Ya. Mari kita perhatikan blok ini ya. Kalau yang order 1 itu ini berpangkat 2, ya, 1 per ST. Jadi ini bukan suatu persamaan yang berpangkat 2 atau berpangkat 1, tapi ini adalah yang berpangkat 2. Jadi di sini sistem alihnya ya, pengubahnya di sini ya. Fungsi alihnya itu adalah omega n kuadrat dibagi S kali S tambah 2 delta omega n. Ya. Lupakan dulu apa persamaan apa ini, tetapi yang kita lihat di sini adalah dia berpangkat 2. Ya. Jadi yang ada masukannya, ya, kemudian ini ada keluarannya, kemudian ini ada titik pengambilan itunya ya, jadi referensinya, kemudian ini akan ada umpan balik, ya, umpan baliknya langsung, tidak ada proses di sini, ya, langsung masuk ke titik masukan. Ya. Jadi di sini kebetulan yang dimasukkan adalah negatif, ya, bisa positif bisa negatif, tapi di sini yang dimasukkan ada negatif, artinya pengurangan pada untuk masukannya ya. Jadi masukannya ke sistem alihnya ya, jadi fungsi transfernya ya, transfer functionnya. Ya. Sudah diketahui bahwa fungsi alih ya, atau transfer function sistem kontrol loop tertutup memiliki umpan balik negatif sebagai masukan. Jadi sudah kita tentukan itu ya. Ya, di mana CS ini adalah keluarannya, RS ini masukannya, ya, ini adalah sistem transfernya, ya, di mana CS per RS masukan per keluaran sama dengan GS per 1 plus GS. Ya. Ini sudah ada review kembali ya, pada awal kita mendiskusikan mengenai sistem kendali ini ya, atau kontrol sistem ini. Substitusikan GS sama dengan omega n kuadrat per ini ya, kita dari persamaan kita order 2 tadi masukkan ke sini. Ya, di mana GS ini adalah ya, ini ya, omega n kuadrat bagi S kali S per 2 delta omega n. Masukkan dalam persamaan ini. Ya. Nah, GS-nya ini diganti. Ya, ganti menjadi seperti ini. Pangkat S adalah 2. Ini berpangkat 2 ya. Kita lihat S kali S berpangkat 2 ya. Ya, pada penyebutnya. Oleh karena itu, fungsi alih ini adalah order kedua dan seterusnya dikatakan sistem order kedua. Ya. Jadi saya salah lagi ya. Ini pembagi ya, S kuadratnya ya. Persamaan karakteristiknya adalah S kuadrat plus 2W ya. Perlu kita lihat di sini adalah persamaan karakteristiknya adalah S pangkat 1. Kemudian ini S pangkat 2, S pangkat 1 dan sini S pangkat 0. Ya, untuk melihat ya karakteristik suatu persamaan berpangkat 2 untuk mengingatkan kembali. Ya, depan-depan ini dianggap konstante. Ini juga konstante. Ya. Akar persamaan karakteristik ini adalah ya, bila persamaan berpangkat 2 itu ini. Ya. Diingat-ingat akar sama dengan ya, plus min ini ya. Di review kembali. Saya tidak menjelaskan satu persatu mengenai sistem aljabar pengambilan akar dari sebuah persamaan. Ya. Ini menjadi 2W D MK ini jadi B ya. Nah, mungkin ya 2B plus min A kuadrat min 4
4 B kuadrat min 4AC ya. Nah, jadi A-nya 1, C-nya adalah ini gitu ya. Ya, sedikit saya jelaskan ya, per 2. Ya. Jadi supaya Anda ingat ya. Dan akarnya dari ini adalah ini kita ketemukan ya. Jadi ini plus min ya, akarnya di antara. Ya. Ini risiko kita mengambil berpangkat 2 itu adalah bisa di antara. Jadi nilainya tidak nanti nilainya adalah yang bernama delta itu adalah sama dengan 0 atau 1 atau di antara. Ya, di antara 0 dan 1. Ya. Oke, sehingga begitu kita selesaikan ya S sama dengan minus delta omega n plus min omega n akar delta kuadrat min 1. Itu dari ini ya. Min B plus min min B plus min 2 dWn B kuadrat min 4AC ya, per 2. Kedua akar imajinar ketika delta sama dengan 0. Ya, kita tekan 0. Ya. Istilahnya imajiner ya, ketika delta ini sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Kan minus ya di sini. Kedua akar real, ya jika D sama dengan 1, delta sama dengan 1. Kok kita masukkan delta di sini 1, delta di 1 ini dia mulai terlihat nilainya. Ya, kalau kedua akar real tapi tidak sama, ya jika delta lebih besar dari 1, nah, kalau kedua akar real tetapi tidak sama, jika delta lebih dari 1. Nah, itu ya. Itu artinya plus dan min ini ya, tidak sama. Ya, kedua akarnya akan sama kalau delta sama dengan 1. Ya. Jadi itu, ini aturan ya, aturan aljabar ya. Kedua akar tersebut merupakan konjungsi kompleks jika antara 0, deltanya antara 0 dan 1. Itu tadi saya sudah sebutkan. Ya. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan respon output dari sistem order kedua dalam domain waktu. Ya. Terapkan transformasi Laplace dari sinyal input RT. Nah, R besar T ini kalau jadi Laplace kan jadi RT ya. Ya. Kita tinjau bersama ini. Ya, bersama ini tadi CS per RS ini ya diganti ya. Ya. Substitusikan nilai RS pada bersamaan. Ini langkahnya, sudah langkah ya. Pada waktu kita order 1 juga seperti ini ya. Lakukan partial fraction ya. Jadi dipecah-pecah ya. Ini kalau diperlukan ya, umumnya diperlukan, ini umumnya dipakai, dilakukan ya. Kemudian terapkan inverse transform Laplace ya. Jadi di inverse ya untuk CS. Step response of second order system. Step ini, step response kita tahu ya, kita sudah mengenai respon, ada step response, kemudian ada RAM RAMP ya, kemudian ada parabolik ya, itu tolong di review kembali. Tetapi sementara ini kita lihat di step ya. Ini step ini sudah deltanya kita ganti, kita sudah memasukkan 3 kasus delta ya, delta sama dengan 0, delta sama dengan 1, ya, delta antara 0 dan 1. Ya. Pertimbangan unit step signal, ini aslinya sebagai input ke sistem order kedua. Ya, jadi inputnya ya. Transformasi Laplace dari unit step di signal adalah ini sudah ya. Jadi sudah kita buktikan pada waktu kita berdiskusi mengenai order 1 ya. Fungsi alih sistem kendali loop, ya, fungsi alih ya. Tertutup order kedua adalah ini. Ya. Sudah kita hitungkan tadi ya, sudah kita uraikan di atas tadi ya. Kemudian kita masukkan RS sama dengan 1 per S. Nah, untuk kasus pertama delta sama dengan 0. Substitusikan delta sama dengan dan fungsi alih. Ya, deltanya kita masukkan delta sama dengan 0, sehingga delta tidak ada. Setelah kita masukkan delta sama dengan 0, fungsi alihnya menjadi seperti ini. Ya, sehingga CS sama dengan, ini RS kita pindah kemari, menjadi RS seperti ini. Masukkan RS yang untuk step ya. Tadi untuk step responsnya ya, 1 per S kita masuk ganti menjadi 1 per S di sini.
Sehingga CS ini sama dengan ini, ya, fungsi alihnya dikalikan RS. Nah, setelah dikalikan, keluarlah CS sama dengan ini, ya, persamaannya. Ya, saya satu persatu ya supaya Anda tidak bingung, karena ini penting ya, nanti pada waktu kita berbicara mengenai second order, ya, Anda tidak panik gitu ya. Itu saya harapkan itu menjadi jelas ya. Kemudian kita terapkan inverse transform Laplace. Ya, CT tadi ya, yang C besar S itu ya, CT transform Laplace itu menjadi 1 minus cos omega nt ut. Jadi step response setiap order kedua ketika delta sama dengan 0 akan menjadi sinyal waktu kontinu dengan amplitudo dan frekuensi konstan. Itu dari sini sudah terlihat ya. Bila delta sama dengan 1, substitusikan delta sama dengan 1 dalam alih fungsi. Ya. Jadi tadi 0, sekarang delta kita masukkan 1. Ya. RS-nya kita pindah ke sini lagi. Ya, ini delta yang kita masukkan menjadi 1 seperti ini. Ya, di mana RS ini ini persamaan kuadrat. Ya, begitu persamaan kuadrat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah rumus dari S plus omega n pangkat 2. Ya, sekali lagi di review ya tentang persamaan kuadrat yang kelihatan sederhana, tetapi sangat membantu kalau Anda ingat. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Substitusikan ini ya untuk step response ya. Ini sengaja saya taruh di sini, letakkan sini untuk membandingkan bagaimana jadinya sehingga menjadi persamaan seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan ya, omega n kuadrat dibagi ini ya, persamaan tadi yang kuadrat dibagi kali 1/s sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Ya. Kemudian kita pecahkan ya menjadi bagian-bagian ya, partial fraction ya. Time fraction itu ada pecahan parsial. Ya. Ini itu kembali ya, di review kembali. Menjadi CS sama dengan OPN kuadrat dibagi S, SN kuadrat. Ini ada S ya. S kali ini ya. Ya. Kemudian begitu kita parsialkan, ini ada S ya. Kemudian S plus omega N, kemudian S omega N kuadrat. Ya, ini parsialnya seperti ini ya. Fraction parsialnya. Ya, A, B. Ya. Ini A, B, dan C. Ya, omega N kuadrat. Ini kan kuadrat sama kuadrat ya. Nah, itu parsialnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah disederhanakan, maka akan didapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan N. Substitusikan semuanya ini ke dalam CS. Ya. Dimasukkan A1, B1, kemudian si ini omega N ya. Ini sama C-nya omega N ya. Terapkan inverse Laplace transform di kedua sisi. Ya. CS-nya kita transform menjadi seperti ini. Kemudian yang persamaan ini kita transform di Laplace menjadi seperti ini. Jadi unit step response dalam orde kedua akan mencoba mencapai step input dalam keadaan steady. Ya, karena masih ada yang steady ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini tidak stabil ya. Jadi transverse ini ya. Jadi kali UT. Ya. Upaya ini yang paling rawan Anda harus mengerti ya untuk sistem orde kedua. Ya. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti kita lihat akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua, ya, part kedua. Saya kira demikian.